Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan persiapan KSN Matematika. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi geometri untuk subbab segitiga ya. Nah, segitiga juga ada bagiannya. Di sini kita sudah masuk ke bagian yang ketiga tentang garis-garis pada segitiga. Nah, garis-garis pada segitiga itu ada 4 ya, 4 garis yang akan kita bahas. Yang pertama adalah garis bagi ya, garis bagi. Oke, yang pertama garis bagi. Nah, garis bagi adalah suatu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, contoh katakanlah di sini ada titik A, titik B, titik C. Nah, dari titik sudut A ya akan kita buat garis bagi ya, sehingga katakanlah ini garis baginya memotong CB di titik D ya. Nah, sehingga sudut BAD ini sama dengan sudut CAD. Nah, disebut dengan garis bagi. Nah, dari titik B juga bisa ya bikin garis bagi, dari C juga bisa dibuat garis bagi. Nah, antara ketiga garis bagi ini pastinya akan berpotongan di satu titik. Nah, garis bagi ini ada sifat-sifatnya ya. Nah, ini kita sebelum membahas soal-soal yang berkaitan dengan KSN ya, kita coba bahas materinya terlebih dahulu ya. Oke, sifat-sifatnya adalah untuk garis bagi, katakanlah sifat yang berhubungan dengan ketiga garis bagi segitiga ABC ini. Yang pertama, ketiga garis bagi bertemu di satu titik ini ya, katakanlah AD, BE dan CF. Nah, ini garis bagi yang berpotongan di satu titik. Kemudian sifat yang kedua adalah pertemuan ketiga garis bagi merupakan titik pusat. Jadi ini adalah titik pusat dari lingkaran dalam segitiga ABC. Ya, lingkaran dalam itu adalah lingkaran yang menyinggung bagian dalam segitiga, menyinggung bagian dalam ketiga sisi segitiga tersebut. Nih, contohnya ada di sini ya. Tadi ini adalah A, B, C ya. Kemudian ini garis bagi AD, garis bagi BE dan garis bagi CF. Ketiga garis bagi ini berpotongan di satu titik. Nah, ini adalah titik pusat lingkaran dalam ya, lingkaran dalam segitiga yang bersinggungan dengan ketiga sisi dari segitiga ABC. Nah, itu sifat yang kedua ya. Sifat yang ketiga adalah misalkan garis bagi dalam ya, karena nanti garis bagi itu ada dua, ada garis bagi dalam, ada garis bagi luar. Oke, kita yang ketiga lihat ya, garis bagi dalam dulu. Nah, garis bagi dalam dibuat dari titik A. Nah, jadi AD ya, maka akan berlaku perbandingan AB atau BA banding AC ya, BA banding AC ini sama dengan BD banding DC. Ya, ini sifat untuk garis bagi dalam. Nah, gimana dengan garis bagi luar ya? Garis bagi luar dari titik A juga ya. Ini memotong perpanjangan sisi BC. Ya, jadi yang kita bagi tadi kan A di dalam ya. Nah, jadi BAD dan CAD. Nah, sekarang kita bagi dari titik A tapi garis baginya di luar. Kita panjang CA, maka dapatlah garis baginya ini dengan sudut sama ya. BAD dengan DAE ya, katakanlah. Nah, seperti ini. Nah, kita juga memiliki perbandingan. Perbandingannya sama dengan yang dalam ya. BA banding AC sama dengan ya BD banding DC ya. Jadi sama seperti garis bagi dalam ya, rumus perbandingannya. BA banding AC sama dengan BD banding DC. Nah, itu untuk yang garis yang pertama dalam segitiga ya, ini garis bagi. Sekarang yang kedua adalah setelah garis bagi ada yang namanya garis tinggi. Nah,
Definisinya adalah suatu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan memotong tegak lurus. Ingat ya, memotong tegak lurus di hadapannya. Contoh dari titik A, kita tarik garis tegak lurus terhadap BC, maka A ke D ini adalah garis tinggi. Dari B ke E tegak lurus AC, maka BE ini garis tinggi. Kemudian dari C kita tarik garis tegak lurus dengan AB, maka di AF adalah garis tinggi. Tentunya garis tinggi segitiga. Nah, tidak sama halnya dengan garis bagi. Garis tinggi juga memiliki sifat yang harus kita ketahui. Ya, yang pertama adalah ketika garis tinggi tersebut bertemu di satu titik sama nih, ya, bertemu di titik H katakanlah. Kemudian misalkan AD garis tinggi, ya, dari segitiga ABC, pastinya sudut BDA dengan CDA ini siku-siku, artinya besarnya 90 derajat. Ya, karena dia tegak lurus. Oke. Yang ketiga setelah garis bagi, garis tinggi, yang ketiga adalah garis berat. Ya, definisinya adalah suatu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut, ya, dari A atau dari B atau dari C, dan memotong pertengahan sisi di hadapannya. Ingat, memotong pertengahan sisi. Jadi dari A kita akan tarik ke titik yang ada di antara B dan C, tapi dia pas tengah-tengahnya. Berarti panjang CD sama dengan BD. Ya. Nah, dari A ke D inilah disebut dengan garis berat. B ke E, di mana E-nya tengah-tengah AC, ini juga garis berat. C ke F, di mana F-nya tengah-tengah AB, maka C ke F ini adalah garis berat. Perpotongan antara ketiga garis berat ini namanya titik berat. Ya, dilambangkan dengan huruf G. Oke, sama halnya dengan garis bagi dan garis tinggi. Nah, garis berat juga memiliki sifat yang harus kita ketahui. Ya, nah, yang pertama, ketiga garis bertemu di satu titik nih tadi G ya. Kemudian perpotongan ketiga garis berat tersebut disebut titik berat. Nah, jadi titik G ini titik berat. Kemudian yang ketiga, misalkan ketiga garis tersebut, ketiga garis berat ya, yakni AD, BE dan CF. Ya, itu berpotongan di G, maka berlaku AG banding GD itu 2:1. Kemudian BGGE, ya, BGGE ini juga 2:1. Kemudian CGGF ini juga 2:1. Nah, itu sifat yang ketiga. Sifat yang terakhir, sifat yang keempat, misalkan koordinat titik berat. Misalkan koordinat titik sudut ABC adalah titik A, XA, YA, titik B, XB, YB, dan C adalah XC, YC, maka koordinat titik berat. Ya, koordinat titik berat tinggal kita cari rata-ratanya. Ya, XA tambah XB tambah XC dibagi 3. YA tambah YB tambah YC dibagi 3. Nah, ini ya garis koordinat titik beratnya. Nah, yang terakhir adalah garis pada segitiga. Nah, dinamakan dengan garis sumbu. Definisinya adalah suatu garis yang ditarik tegak lurus dari pertengahan salah satu sisi. Ya, kalau dari garis-garis sebelumnya kan ditarik dari titik sudut ya. Nah, tapi kalau garis sumbu itu ditarik tegak lurus dari pertengahan salah satu sisi. Contohnya ya, AB tengah-tengahnya D, kita tarik garis tegak lurus dari AB. Ya, akan berpotongan di CB, katakanlah di sini perpotongannya. Dari pertengahan BC umpamanya, ya. Tengah-tengah BC katakanlah E. Nah, kita buat garis tegak lurus dari E ya terhadap BC. Nah, dapatlah ini titiknya. Garisnya E ke titik yang ada di antara A dan D. Nah, terakhir dari garis AC tengah-tengahnya F. Ya, buat garis tegak lurus ya di titik F terhadap AC. Dapatlah F. Nah, ke titik sini ya. Katakanlah ini F bebas lah ya di sini F G ya. G ini H ini I ya gitu. Jadi FI. Nah, sama halnya dengan garis-garis sebelumnya, garis sumbu juga memiliki sifat yang harus kita ketahui.
sifatnya. Yang pertama adalah ketika garis sumbu bertemu di satu titik, jelas ini ya, di titik O. Kemudian perpotongan ketika garis sumbu merupakan pusat lingkaran luar. Ya, jadi perpotongan ketika garis sumbu pusat lingkaran luar. Kalau tadi itu lingkaran dalam ya. Mana tadi ya? Ini ya. Nah, garis bagi ya. Maka terjadilah perpotongan antara ketiga garis bagi adalah pusat dari lingkaran dalam. Nah, sekarang kalau di garis sumbu ya, perpotongan antara tiga garis sumbu adalah pusat lingkaran luar segitiga. Jadi lingkarannya ada di luar segitiga, di mana lingkarannya ini melalui titik-titik sudut A, B, dan C. Nah, itu ya teorinya. Nah, karena kita akan coba membahas soal-soalnya. Oke, kita coba bahas soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Ini saya ambil soal OSK 2010 ya. Oke, kita punya AB BCCA memiliki panjang 789 ya, berturut-turut, berarti AB 7, BC 8, CA nya 9. Coba kita buat ya. 7 8 9. Oke, nah ini 7 ya, terus 8 9. CA ya, ini CA 9, AB 7 ya, kemudian BC nya 8. Oke, seperti ini gambar segitiganya ya. Jika D merupakan titik tinggi dari B, nah D merupakan titik tinggi dari B, kita garis ya, tarik dari B, tegak lurus terhadap AC, maka inilah titik tinggi dari B ya. Kemudian 9 ini adalah panjang C ke A. Oke, pertanyaannya tentukan panjang AD ya, panjang AD. Oke, untuk mendapatkan panjang AD, coba kalau kita lihat, karena kita diberikan ketiga sisi segitiga, maka kita bisa tentukan luas segitiga ABC ya. Nah, ini sama dengan kita gunakan formula Heron ya. Ya, S dikurang A ya, S dikurang B, S dikurang C, di mana A, B, dan C ini panjang sisi-sisi segitiga. Oke, S-nya ini adalah setengah keliling segitiga ya, setengah dari keliling berarti tinggal tertambah panjang sisinya 7 tambah 8 tambah 9, maka setengah kelilingnya atau S-nya sama dengan 16 tambah 8 24 kali setengah 12, jadi S nya 12. Jadi kita dapat 12 ya, 12 kurang A, A nya 7 katakanlah ya, A nya berarti 8 ya, ya depan sudut A ya. S dikurang B berarti B nya 9 depan sudut B, S dikurang C, C nya 7, berarti 12 kurang 7. Nah, ini bukan S ya, S langsung kita ganti dengan 12. Oke, seperti ini. Kalau kita hitung ini jadi akar 12 kali 4 kali 3 kali 5. Nah, jelas sekali ini 12 kali 12 ya. Jadi 12 kuadrat kali 5 di akarnya, maka dapatlah 12 akar 5. Nah, kemudian kita lihat ruas kirinya, luas segitiga ABC, bisa menggunakan formula Heron, bisa juga kita gunakan rumus yang kita kenal di sekolah dasar ya, setengah alas kali tinggi bagi 2. Ya, alasnya kan AC ya, 9. Nah, tingginya ini akan kita cari BD. Oke, jadi kita punya 9/2 kali BD. Ini 9/2 BD. Nah, sehingga dapatlah BD-nya ini sama dengan ya 24/9 ya, akar 5. Kalau kita sederhanakan lagi,
Ini bisa dibagi 3 ya, jadi 8 akar 5 per 3. Nah, inilah panjang BD-nya. Nah, tapi yang ditanyakan bukan BD. Nah, yang ditanya adalah AD. Berarti sekarang kita tinggal tentukan lihat segitiga ya ABD ya, segitiga ABD. ABD. Kita sudah punya panjang BD-nya, BA sudah ada, maka dapatlah DA dengan bantuan Pitagoras ya. Jadi DA sama dengan akar dari 7 kuadrat 49 dikurang BD kuadrat, berarti 8 akar 5 dibagi 3 dikuadratkan ya. Jadi 64 kali 5 per 9. Nah, seperti ini. Oke, kita buat, berarti ini bisa dibikin nggak bisa dicoret ya. Jadi 49 kali 9 dikurang 64 kali 5 dibagi 9. Nah, seperti ini. Maka kita akan peroleh jadi akar ini jadi 441 dikurang 320 per 9 ya. Nah, di sini jadi kita peroleh panjang DA-nya adalah akar 121 per 9 ya. Dapatlah panjang DA-nya sama dengan 11 per 3. Nah, ini cara atau alternatif yang pertama ya. Ya, nampaknya kayaknya ada cara yang lain ya. Cara satu. Nah, cara kedua kita bisa terapkan yang namanya dalil kosinus sebenarnya. Ya, coba kita turun ke bawah ya. Coba cara kedua ya. Cara atau alternatif yang kedua, coba kita gunakan aturan kosinus. Katakanlah sudutnya di A ya, segitiga ABC sudutnya di A, maka kita akan peroleh ya cos sudut A sama dengan yang mengapit sisi 7 dan 9 ya. Jadi 7 kuadrat tambah 9 kuadrat dikurang yang ada di hadapannya 8 kuadrat dibagi 2 kali 7 kali 9. Maka menjadi 49 tambah 81 dikurang 64 dibagi dengan 14 kali 9. Ya, 14 kali 9 126 ya. Oke, sama dengan ini kalau kita jumlah jadi 130 ya, 130 dikurang 64 per 126 ya. Jadi kita punya 66 ya per 126. Nah, ini bisa dibagi 6 jadi 11 per ya, cos A nya 11 per 21 ya. Ya, jadi cos A nya 11 per 21. Sekarang kita tinggal perhatikan segitiga ABD. Ya, ABD. Kita lihat segitiga ABD ya. Nilai cos A ini ya, cos A dalam segitiga ABD kan samping bagi miring ya. Sampingnya AD ini yang ditanya. Miringnya adalah AB, nilainya 7. Sementara di hitungan sebelumnya kita punya cos A itu 11 per 21 sama dengan AD per 7. Nah, ini kalau seandainya kita kali 7 kedua ruas, maka dapatlah AD sama dengan 11 per kali 7 jadi 3 ya. Jadi per 3. Ini dikali 7 jadi cukup AD saja. Dapatlah AD-nya 11 per 3 ya. Kita lihat sama gak dengan ini? Sama ya. 11 per 3. Oke. Nah, ini pembahasan soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Oke, soal yang kedua ya, pada segitiga ABC diketahui panjang AB 5, BC 7, AC-nya 9 ya. AB, AC, BC.
Nah, ini berubah. Oke, ini AB AC BC ya. Oke, ini panjang AB nya 5, AC nya 9, BC nya 7. Oke, titik dia terletak pada AC sehingga panjang BD 5. Nah, ya, D panjangnya juga 5. Nah, sehingga bisa kita lihat ya, dari sini segitiga ADB atau ABD ya, ini segitiga sama kaki ya, karena AB sama dengan BD ya. Nah, karena sama kaki, maka kalau kita tarik garis tinggi dari B, pastinya dia akan tegak lurus persis di tengah-tengah AD ya. Ya, panjangnya pasti sama. Katakanlah ini adalah titik E. Nah, seperti ini. Oke, kita misalkan ya, tadi AC-nya kan adalah 9. Kita misalkan AE adalah X. Ya, karena AE sama dengan ED, maka ED juga X. Sehingga ini panjang AD-nya 2X. Kalau AC 9, maka panjang DC-nya menjadi 9 min 2X. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ya. Katakanlah nih BE ini adalah H ya. Ya, tinggi dari segitiga ABC. Nah, kita punya H kuadrat ya. H kuadrat tentunya akan sama dengan H kuadrat. Tapi H kuadrat yang pertama kita lihat segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku dari ABE ya, ABE. Nah, sementara H kuadrat yang di ruas kanan kita perhatikan segitiga siku-siku BEC ya, BEC. Nah, dari sini kita bisa bantuan dalil Pitagoras bahwa H kuadrat sama dengan ya 5 kuadrat dikurang X kuadrat. Untuk H kuadrat yang kita gunakan segitiga siku-siku ABE ya, 5 kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, untuk H kuadrat di segitiga BEC, maka H kuadrat sama dengan 7 kuadrat dikurang panjang EC dikuadratin. EC berarti 9 min 2X dikurang X ya. Jadi 9 min X dipangkatkan 2. Nah, seperti ini. Nah, dari sini coba kita uraikan untuk mendapatkan berapa nilai X-nya. Jadi 25 dikurang X kuadrat sama dengan 49 dikurang 81 minus 18X tambah X pangkat 2 ya. Nah, ini kalau kita uraikan ruas kanan menjadi 49 dikurang 81 ya, minus ya. Minus 32 ya. 32. Min ketemu min jadi plus ya. Min kali min jadi plus 18X dan min dari X kuadrat. Nah, ini ada yang saling menghilangkan ya, min X kuadratnya. Nah, dari sini kita akan peroleh 18X sama dengan 25 ditambah 32 ya. Jadi 57. Ya. Jadi kita dapatlah X-nya ini 57 per 18. Nah, 57 per 18 bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 3. Ya, jadi X-nya sama dengan 19 ya. Per 6. Nah, ini X-nya. Nah, tapi pertanyaannya bukan X. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan AD dengan DC ya. AD banding DC yang ditanya. Oke. A ke D berarti kan 2 kali X ya. DC 9 min 2X. Jadi kita punya 2 kali X, X-nya 19 per 6 dibagi 9 min 2X ya, 19 per 6. Nah, jadi kita punya ini 19 per 3 dibagi 9 min 19 per 3.
kita kali 3 ya, baik pembilang dan penyebut ya, maka akan kita peroleh menjadi 19 per 9 kali 3 27 dikurang 19, jadilah 19 per 8. Nah, ini perbandingan untuk AD banding DC. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ketiga ya. Oke, di sini kita diberikan segitiga ABC ya, di mana AC 2 kali BC ya, panjangnya 10. Dari titik C dibuat garis bagi sudut ACB sehingga memotong B di titik D. Coba kita gambarkan dulu ya. Nah, ini ada ini AC 2 kali BC. Nah, berarti ini katakanlah A, ini C, ini B ya. Dimana BC-nya AC-nya 10, maka 2BC sama dengan 10, BC-nya 5. Nah, seperti ini. Dari titik C dibuat garis bagi ACB. Kita buat garis bagi ACB. Jadi sudutnya sama ya. Oke, katakanlah di sini. Ya, ini sudutnya katakanlah sama-sama sebesar ini. Ya. Ini garis baginya, terus dibuat garis DE. Ya, ini motong AB di D ya. Nah, berarti ini jadi titik D. Dibuat garis DE tegak lurus AB. Ya, jadi ini garis tegak lurus, bikin DE tegak lurus AB sehingga BC sama dengan EB. BC sama dengan EB. Oh, ini kita buat garis tegak lurus ya, garis DE tegak lurus sehingga nanti panjang BC sama dengan BE ya, BC sama dengan EB, BC sama dengan EB. Nah, ini nah, berarti ini 5. Oke, kemudian dari titik D dibuat, nah ini kan tegak lurus ya, dari titik D dibuat garis tegak lurus EB. Dari D tegak lurus EB, kita tarik lagi garis tingginya ya. Kurang lebih sini. Nah, ini adalah titik motong EB di F. Nah, berarti ini titik F. Ini angka 5-nya saya geser sedikit ya. Ini 5 adalah panjang EB. Oke. Kemudian jika panjang AD 8 ya. Panjang AD 8, hitunglah panjang EF. Nah, ini yang ditanya ya. Oke, kita perhatikan dulu segitiga ABC. Nah, CD ini sebagai garis baginya sehingga menurut sifat ya, garis bagi ya, sifat garis bagi ya, garis bagi sudut ya, segitiga ACB. Nah, berlaku perbandingan AC banding CB ini sama dengan AD banding DB banding DB. Nah, seperti ini. AC-nya 10, CB-nya 5 sama dengan AD-nya 8, maka dari sini kita akan dapatkan panjang DB-nya ya. Nah, ini kalau kita carikan sebenarnya 2 ya. 10 bagi 5. Maka jelas BD-nya adalah 8/2 ya.
Jadi DB-nya ini 8/2 atau 4. Ya, dapat ya. Nah, saya kasih tanda warna oranye ya. Nah, jadi ini DB-nya 4. Oke, karena EDB ini siku-siku, maka pastinya ED triple ya. Nah, pakai dalil Pythagoras juga bisa. 3 pastinya. 3, 4, 5. Ya, karena sisi miringnya 5. Nah, dapat sampai di sini, sekarang kita tinggal cari panjang DF. Ya, panjang DF. Nah, panjang DF bisa kita cari dengan bantuan ya perbandingan bisa ya, perbandingan sebangunan karena ini segitiga ya, segitiga yang kecil EFD ya, EFD ini sebangun ya dengan segitiga EDB ya, EDB. Nah, seperti ini ya. Nah, karena sebangun maka berlaku perbandingan EF banding DE ya. EF banding DE, EF banding DE. Nah, ini sama dengan sisi miringnya itu, kalau untuk EDF sisi miringnya adalah ED ya, ED banding sisi miring dari EDB adalah EB. Nah, seperti ini. Nah, panjang EF-nya kita belum tahu karena emang ditanya. DE-nya 3, ED-/nya ini juga 3, EB-nya 5. Nah, sehingga dapatlah panjang EF sama dengan 9/5. Ya, pertanyaannya kan F ya, jadi dapat F-nya adalah 9/5. Atau bisa juga dengan alternatif kedua, ini cara pertama. Bisa juga dengan cara yang kedua, dengan informasi ini kita gunakan luas segitiga EBD ya, lambang luas segitiga ya, atau BED lah ya. BED sama dengan luas segitiga BED. Nah, luas segitiga BED bisa kita gunakan setengah ya alasnya EB ya, tingginya DF ya, seperti ini. Sama dengan setengah kali alasnya sekarang BD, maka tingginya adalah DE. Nah, kita coret setengah dengan setengah, maka kita peroleh EB-nya adalah 5, DF-nya kita belum punya, BD-nya ini tadi 4 ya, dikali DE, DE-nya 3, maka dapat DF-nya sama dengan 12/5. Tapi ini masih DF ya, yang ditanyakan EF. Sekarang kita beralih ke segitiga EFD. EFD. Nah, untuk mendapatkan EF, nah tinggal kita gunakan bantuan Pythagoras ya. F kuadrat sama dengan ED kuadrat berarti 3 kuadrat dikurang DF kuadrat ya, berarti 12/5 kuadrat. Nah, 3 kuadrat 9 dikurang 144/25 ya. Nah, kemudian ini 9 kali 25 kan 225 ya, dikurang 144/25. Nah, kemudian atau kita bergeser ke sebelah kanan ya, jadi EF kuadrat ya, F kuadrat akan sama dengan 225 dikurang 144 ya, jelas 81 ya per 25, sehingga panjang EF-nya adalah plus akar 81/25 ya, karena panjang nggak mungkin minus. Jadi akar dari 81/25 adalah 9/5. Oke, sama ya dengan cara yang pertama. Oke, ini pembahasan untuk soal yang ketiga. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang keempat ya.
Oke, soal yang keempat, ya kita diberikan segitiga ABC, ya, AB-nya 5, AC 6, BC-nya 4. Ya, coba kita gambarkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. A, B, C ya. Panjang AB-nya 5, BC-nya 4, AC-nya 6 ya. Nah, seperti ini. Titik D terletak pada sisi AB ya. Ini 5, ini 4. Titik D terletak pada sisi AB sehingga panjang AD adalah 2. Ya, kita misalkan di sini ya, ini kan 2,5, berarti kira-kira di sini ya. D ya, panjangnya 2. Panjangnya 2. Maka jelas BD sama dengan 5 kurang 2 ya, 3. Nah, dari titik D dibuat garis tegak lurus AC. Garis tegak lurus AC. Oke, kita buat garis tegak lurus AC. Oke, seperti ini ya, tegak lurus. DE ya. Jadi ini DE, nah, tegak lurus dengan AC ya. Dan dibuat sebuah garis lagi dari D tegak lurus BC, tegak lurus BC. Kita buat tegak lurus. Oke, tegak lurus ya dengan BC. Tegak lurusnya di titik F. Nah, seperti ini. Tentukanlah nilai perbandingan DE banding DF. Oke, ya, pertanyaannya tuh DE banding DF. Oke ya. Oke, kita misalkan ya ada garis tinggi dari titik C ya. Garis tinggi dari titik C. Ya, jelas tegak lurus dengan AB ya. Tegak lurus dengan AB ya. Katakanlah ini adalah jadi CG ya. Katakanlah CG. Ya, CG. Nah, kita misalkan ya panjang CG sama dengan X. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan cari di sini nanti ini kalau kita hubungkan D ke C ya, kita lihat segitiga ADC ya. Nah, coba kita segitiga ADC. Ini saya naikin ke atas saja deh ya. Oke, kita lihat yang pertama. Luas segitiga ADC ya pastinya sama dengan luas segitiga ADC juga ya. Nah, kita gunakan rumus ketika di sekolah dasar. Luasnya setengah kali alas kali tinggi. ADC kita bisa anggap alasnya adalah AC, sehingga rumusnya setengah kali alas, alasnya AC kali tinggi, tingginya DE ya, karena tegak lurus. Nah, tapi luas segitiga ADC juga bisa pakai setengah kali alas kali tinggi, tapi sekarang alasnya adalah AD. Ya, alasnya AD. Nah, jadi segitiga ADC, alasnya AD, tingginya tentunya ya ini CG ya. Nah, tentunya CG. Nah, ini bisa kita coret setengah dengan setengah. Nah, AC-nya kita punya 6. DE kita nggak punya, biarkan DE. AD kita punya 2. CG-nya tadi kita misalkan X. Nah, seperti ini. Maka dapatlah DE sama dengan ya 2X per 6 atau 1/3X. Oke, kita simpan ya.
Nah, kemudian dengan cara yang sama dia segitiga BCD ya. Nah, segitiga BCD luasnya tentunya juga sama dengan luas segitiga BCD. Oke, dengan rumus yang sama, setengah kali alas kali tinggi BCD. Andaikan alasnya BC, ya, maka tentunya tingginya adalah DF, ya, DF. Nah, tapi bisa juga segitiga BCD ini alasnya adalah BD. Jadi setengah kali alas, alasnya BD, dikali tinggi, tingginya adalah CG. Ya, tingginya CG. Oke. Nah, setengahnya bisa langsung kita hilangkan. Panjang BC-nya 4, DF-nya kita belum punya, biarkan DF. Panjang BD-nya adalah 3, CG-nya kita misalkan X. Maka dapatlah panjang DF sama dengan 3/4X. Nah, dari sini kita akan dapatkan panjang DE-nya 1/3, DF-nya 3/4, maka perbandingan DE dengan DF adalah DE-nya 1/3X, DF-nya 3/4X, kan X-nya bisa langsung kita coret ya. Maka dapatlah 1/3 dibagi 3/4 sama dengan 4/9. Ya, jadi DE banding DF sama dengan 4/9. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima, ya, soal terakhir untuk materi ini. Oke, saya pinjam soal IMETA 92. Di sini kita diberikan atau diketahui ya, ABCD adalah trapesium, ya, sehingga pastinya AB sama CD sejajar ya karena trapesium. Diketahui AB-nya 92, ya, BC 50, CD-nya 19, ya, DA-nya 70. P adalah sebuah titik yang terletak pada sisi AB, nah titik P, sehingga dapat dibuat sebuah lingkaran yang berpusat di P, ya, yang menyinggung AD dan BC. AD dan BC. Tentukan panjang AP, ya, AP ditanya. Oke. Nah, kita coba lihat ini kan sebuah garis ya yang disinggung oleh lingkaran, ya, bersinggungan dengan lingkaran. BC juga bersinggungan dengan lingkaran. Coba kalau seandainya ini kita perpanjang ya garisnya. Sebentar, saya kecilkan dulu. Garisnya diperpanjang. Ini juga perpanjang. Ya. Maka garis singgung lingkaran ini berpotongan katakanlah di titik E ya, di titik E. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi karena AE ini garis singgung lingkaran, BE juga garis singgung lingkaran yang sama, pastinya dia akan memiliki, ini saya coba hubungkan ya, karena ke titik pusatnya ya. Pusatnya. Oke, ya. Pastinya dia memiliki sudut yang sama. Ya. Saya tulis di sini. Sudut AEP sama dengan sudut BEP. BEP. Nah, seperti ini. Kesimpulannya atau sehingga garis EP ini ya, garis EP ini adalah garis bagi ya, garis bagi dari AEB. Nah, seperti itu. Nah, akibatnya berlakulah sifat dari garis bagi, yakni ya, AE ya banding EB ini sama dengan AP
ya banding PB. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Ya, sebagai persamaan yang pertama. Kemudian lihat dari segi yang tadi trapesium ya, segi 4A, B, C, D ya. Karena AB dengan DC sejajar ya, maka pastinya segitiga ya, segitiga dari EDC atau CDE ya, CDE ini sebangun ya dengan segitiga EBA atau ABE ya. Ya, ABE. Oke, coba diperhatikan ya. CDE dengan ABE sebangun. Sehingga karena dari sebangun maka memiliki perbandingan ED ya, ED banding EA ini sama dengan EC ya, EC banding EB. Nah, seperti ini. Panjang ED-nya ya, ED kalau kita lihat ED ini berarti sama ya dengan AE dikurang 70 ya. Ya, ED per EA ya, kita nggak punya panjang ED. Oke, ini kita simpan aja sebagai persamaan yang kedua ya. Oke, nah karena persamaan 1 dan 2 nanti akan kita kaitkan. Oke, dari sini, dari persamaan 2 kita akan samakan nih dengan ini ya. AE banding EB. Nah, di sini ada AE, di sini EB. Nah, ini kita bisa buat jadi AE banding EB ya, AE ya, kalau di sini A ya sama aja dengan AE. AE banding EB ya, tentunya dari persamaan 2 ini dapatlah AE banding EB sama dengan ED banding EC. Ya, ED banding EC. Nah, seperti ini. Nah, ED banding EC. Nah, ED-nya ini kalau kita lihat ED sama aja AE ya dikurang 70 ya. ED sama dengan kan AE dikurang AD ya, AD-nya 70. Kemudian EC itu sama aja dengan EB ya, EB tapi dikurang BC, BC-nya 50. Nah, seperti ini. Kita akan bandingkan ini sama ini ya. Coba kita kali silang ya. Coba kita kali silang. Jadi kita punya AE kali EB min 50 ini sama dengan EB ya dikali AE min 70. Oke, kalau kita uraikan jadi AE kali EB min 50 AE. Ini sama dengan AE kali EB min 70 EB. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ada yang saling menghilangkan AE kali EB, AE kali EB. Maka dari sini kita punya bahwa AE min 50 AE sama dengan min 70 EB, sehingga AE banding EB, nah ini nilai sama dengan min 70 per min 50 ya, atau 7 per 5. Nah, ini kita simpan ya, katakanlah ini persamaan yang ketiga ya. Nah, dapat AE banding EB nya 7 per 5. Ini kita larikan ke persamaan 1. Jadi kan AP banding PB ya, ini sama dengan AE banding EB. Diketahui di sini sudah dapat AE banding EB nya 7 per 5. Nah, seperti ini ya. Ini kita tarik garis set. Nah, gini. Oke, sekarang kita lihat AP banding PB ya. AP banding PB. AB-nya 92. Maka karena kita ditanya AP, maka kita buat AP PB ini sama aja AB 92 ya
dikurang ya AB dikurang AP. Ya, ini sama dengan 7/5. Oke, coba kita kali silang ya. Jadi AP kali 5, 5AP sama dengan 7 kali 92, 14 ya, 64 ya, 644 dikurang 7AP. Maka kita punya 12AP sama dengan 644. Nah, sehingga AP-nya sama dengan 644/12. Nah, kita bagi 4 ya. Jadi 161/3. Nah, inilah panjang AP-nya ya, 161/3. Oke, demikianlah pembahasan untuk materi geometri segitiga bagian yang ketiga tentang garis-garis dalam segitiga. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya tetap di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.